adik-adik, jumpa kembali dengan kakak-kakak di sekolah minggu online. Tak terasa ya adik-adik, sudah 1 tahun kita bersekolah minggu seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, yang kita ingat, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia begitu mencintai kita. Bahkan yang kita tahu, cinta Dia yang terbesar adalah ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena cintanya kepada kita, kepada kamu dan saya. Dan juga Dia ingin meninggalkan pesan kepada kita. Apa ya pesannya? Yuk, kita akan menyanyikan 2 lagu secara berturut-turut secara medley, yaitu Yesus disalibkan karena cintanya dan Yesus berpesan. Kita menyanyikan dengan semangat ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita sudah bernyanyi lagu Yesus berpesan. Apa ya pesan Tuhan Yesus lewat lagu itu? Siapa yang tahu? Ya, Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi lilin yang gemerlap menyinari sekitar kita. Adik-adik, kita akan datang kepada Tuhan untuk memulai sekolah minggu kita. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah menolong kami selama minggu ini, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, sertai dari awal hingga akhir sekolah minggu kami. Tolong pimpin kami, supaya kami dapat mengikuti dengan baik sekolah minggu kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat. Ayatnya terambil dari Lukas 23 ayat 38. Yuk kita mulai menghafal. Lukas 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Kita ulangi sekali lagi. Lukas 23 ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Nah, yang belum hafal dihafalin ya. Nanti, oke, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Clarissa. Silakan Kak Clarissa. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak akan bawakan firman buat adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini adik-adik.
Bacaan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 39. Ayo Alkitabnya dibuka, kita akan membuka dari Perjanjian Baru dari Lukas 23 ayat 33 sampai 39. Ayo adik-adik, kakak akan membacakannya ya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang pertama bernama Tempora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga kepada prajurit-prajurit yang mengolok-olok dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang bergantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan percakapan dari dua orang yang bernama Amy dan Andy. Halo adik-adik, mari kita dengarkan percakapan antara dua orang, yaitu Amy dan Andy. Yuk, kita langsung aja dengerin apa yang sedang mereka bicarakan. Hai Amy, kamu sedang apa? Halo Andy, saya sedang mau beli es krim di depan. Amy, ngomong-ngomong, saya punya tantangan nih buat kamu. Kamu berani nggak buang sampah di depan rumah Bu RT? Kan papa kamu polisi, pasti kamu nggak bakal dimarahin deh sama Bu RT. Dia pasti takut sama papa kamu. Ah, enggak ah, ngapain aku ngelakuin kayak gitu? Ih, kamu pasti takut deh. Ayo dong, jangan jadi penakut. Hey Andy, aku bukan takut, tapi tidak baik berbuat seperti itu. Tidak ada gunanya, malahan merugikan orang lain. Kita telah mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu antara Andy dan Amy. Di mana situasinya adalah Andy menantang Amy untuk melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu membuang sampah di depan rumah Bu RT adik-adik. Tentu saja Amy tidak mau melakukan hal tersebut karena perbuatan tersebut tidak baik, tidak sopan, dan tidak terpuji. Nah, hal seperti inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat ia disalibkan. Tuhan Yesus pada saat itu mendapatkan cacian maki, desakan daripada masyarakat pada waktu itu, dan ejekan dari mereka adik-adik. Mereka meminta Tuhan Yesus untuk membuktikan diri bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Mereka juga meminta Tuhan Yesus untuk menunjukkan kekuatannya di depan mereka. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah berdiam diri. Tuhan Yesus lebih memilih untuk menaati perintah Bapaknya yang ada di dalam surga. Tuhan Yesus bisa saja adik-adik membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Dia memilih untuk diam dan dia memilih untuk menjalani apa yang telah ditentukan Bapaknya untuk dia. Tuhan Yesus gak perlu adik-adik menyenangkan hati orang-orang tersebut dengan menunjukkan kemampuannya. Nah adik-adik, kita harus menteladani sikap Tuhan Yesus, yaitu tidak mudah tergoda oleh hasutan atau desakan orang lain. Dan kita harus memiliki pengendalian diri yang penuh terhadap diri kita. Kita tidak boleh tergoda oleh omongan orang lain atau hasutan orang lain adik-adik. Kita harus mampu memilah-milah apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Nah, sekian dulu ya adik-adik firman dari kakak. Sampai bertemu minggu depan. Dadah! Terima kasih kakak. Adik-adik, waktunya aktivitas nih. Kamu masih ingat gak apa yang ditulis oleh orang-orang pada papan di atas salib Tuhan Yesus? Itu isinya ledekan. Mereka meledek Tuhan Yesus. Masih ingat gak? Tadi ada di ayat hafalan. Kalau kamu masih ingat, aktivitas hari ini kamu tulis apa yang ditulis oleh orang-orang itu. Oke? Di stiker ini, lalu kemudian kamu gunting dengan rapi dan tempelkan di tempatnya seperti ini. Yang rapi ya. Waktu kalian melakukan aktivitas ini, kalian sekaligus mengingat apapun yang dilakukan oleh orang, apapun yang diucapkan oleh orang yang bertujuan untuk meledek kamu, membuat kamu menjadi marah, membuat kamu menjadi kesal, membuat kamu ingin membalas. Kamu dan juga kakak
belajar seperti Tuhan Yesus yang bertahan untuk tidak terpengaruh oleh ledekan, sehingga kita bisa tetap menjadi orang-orang yang berlaku baik. Bisa kan? Bisa? Pasti kamu bisa. Oh iya, jangan lupa ya untuk kirim fotonya ke kakak sekolah minggu kalian masing-masing, supaya ketahuan siapa yang nanti di akhir atau di awal bulan akan kebagian aktivitas. Jangan lupa ya, kakak tunggu ya. Yuk kita masuk ke tahap berikutnya. Silahkan kakak. Terima kasih Kak untuk penjelasan aktivitasnya. Hari ini Tuhan Yesus memberikan kita semua teladan saat Tuhan Yesus dihina ataupun dihasut. Tuhan Yesus tidak terpancing untuk menggunakan kekuasaannya, namun tetap bertahan menjalani penderitaannya sebagai manusia sesuai dengan kehendak Bapa. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib atas dosa-dosa kita adalah dengan mengumpulkan persembahan ucapan syukur. Persembahan adik-adik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfernya ke rekening gereja berikut dengan mencantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Atau adik-adik bisa juga mengumpulkannya ke dalam sebuah amplop untuk nanti dibawa ke gereja saat adik-adik mengambil aktivitas. Jangan lupa untuk menuliskan keterangan persembahan sekolah minggu ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk kita nyanyi sama-sama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk menutup ibadah kita dengan berdoa. Dengan sikap doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah. Juga terima kasih Tuhan untuk teladan yang Kau berikan kepada kami, yang mengajarkan kami untuk tidak mudah terpancing melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, sehingga kami bisa menjalankan dan menuruti firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini, untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam kami menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan foto ibadahmu sehingga kakak-kakak bisa mempersiapkan aktivitas untuk kamu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah!